Az-zuhadu idamudihu in qobadu lisuhudihim as-sana'u minal khalqi. Bagi orang-orang yang tapa, bagi orang-orang yang juhud, apabila dia dipuji, maka in qobadu, merasa sempit hatinya, merasa sempit. Kita memuji guru-guru agung, guru-guru mursyid, guru-guru itu misal, mereka itu hatinya tersayat, malu oleh Allah yang maha pemilik puji. Tapi terus hati mereka karena apa? Hati mereka karena melihat bapak, melihat ibu, melihat kita semua memuji kepada dia, kepada beliau-beliau itu lisuhudihim as-sana aminal khalqi. Karena penyaksian mereka, melihatnya mereka itu yang memuji itu makhluk. Makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki madorot, tidak memiliki maslahat. Maka malu dengan Allah pemilik penentu. Nah, itulah orang-orang juhud. Tapi yang kedua ada lagi. Nah, ini dua-duanya ya, di mana kita berada. Wal arifuna idamudihu in basatu lisuhudihim dzalika minal mulkil haqqi. Wal arifuna, dan orang-orang makrifat, idamudihu, apabila dia dipuji, in basatu, gembira, lega, besar jiwanya. Lisuhudihim, kenapa bisa lega jiwanya, besar hatinya? Lisuhudihim, karena kesaksian mereka, dzalika, kepada pujian-pujian itu adalah minal mulkil haq, yang datang dari Dat yang maha memiliki kebenaran. Siapa? Allah. Bapak memuji Bapak Kiai Haji Ali, Bapak memuji teman Bapak, kok kelihatannya lega-lega saja, biasa-biasa, karena mereka dalam hatinya jalan hobinya, karena pemilik Allah semuanya dikesanahkan. Nah, itu mah tidak salah. Nah, itu mah tidak salah. Bapak memuji Fulan, si Fulan langsung hatinya ingat Allah. Bahwa Bapak itu seakan-akan menjadi channel dan frekuensi. Hanya Bapak ini menjadikan tazalli kalamullah. Jadi orang ngomong apa kepada dia, hakikatnya sedang tembus dia melihat kepada pemiliknya, yang menggerak dan mendiamkan Bapak, yang mengucapkan dan membisukan Bapak. Yang bisa mengucapkan Bapak dan membisukan kan hanya Allah. Tembus kepada dia. Ah, itu mah arifun, orang-orang makrifat, tembus dia kepada Allah. Maka tatkala dia dikasih rokok, dikasih uang, dikasih apa misalnya oleh Bapak, ataupun Bapak dikasih uang, tatkala wal arifuna, tatkala orang-orang marifat, nih Fulan, maka dia akan berkata hatinya, lata mudana yadaka ila ahdi illa antaro annal mu'tiya maulaka. Orang-orang marifat itu apabila ada pemberian Fulan bin Fulan, seseorang dan seseorang, maka sebelum menerima apa yang diberikan oleh dia, lisannya terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Agus, tapi hatinya sudah melihat bahwa yang memberi itu hakikatnya maulaka, Tuhanmu Allah, yang menggerakkan hati Bapak, yang menggerakkan badan Bapak. Itulah maka keuntungan Bapak dua. Satu, Bapak memiliki sodakoh yang tanpaul bala, dijauhkan dari balai. Sodakoh Bapak mendekatkan rezeki. Sodakoh Bapak menyelamatkan, karena itu adalah bentuk sosial empati Bapak. Yang ketiga, Bapak diuntungkan, terbawa ruhani Bapak dihadapkan kepada Allah oleh sang hamba yang ma'rifatullah. Paham ya? La ilaha Muhammadur Rasulullah. Itu jadi orang yang ma'rifat itu apapun tenggelam kepadanya. Terima kasih Pak Ade, padahal dia sudah izin dulu dari sana. Paham ya? Tapi yang sering dalam kita terima kasih ke Allah lupa. Itu biasa kita ya. Nah, tapi orang-orang ma'rifat Allah dahulu. Maka tasbiqu anwaruhum, maka mendahului cahayanya, mendahului dirinya. Nafsunya terbakar dengan ingatan dia kepada Allah. Maka tatkala dia mengucapkan itu sudah didahului oleh cahaya ma'rifatnya. Mudah-mudahan dikir kita sampai ke sana. Amin. Bihaqi la ilaha. Nah, itu. Maka wal arifuna idamudihu in basafu lisuhudihim
Dalika minal mulkil haqqi. Orang-orang marifat apabila dipuji inbasatu merasa tenang, merasa lega, merasa ya gairah. Karena apa? Lisuhudihim dalika minal mulkil haqqi. Karena dia menyaksikan yang memuji dia itu adalah datang dari raja pemilik kebenaran, mulkil haq, hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dikir ini, dengan dikir yang Bapak amalkan, amankan, lestarikan, insya Allah semua makna yang tadi dibahas itu akan dibawa oleh dikir. Karena dikir yang mengilhami, dikir yang menggerakkan, dan dikir yang menginspirasi. Yang dikir kita biasa-biasa saja asalnya la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama dikir ini kok menerjemahkan kepada kita. Tidak terasa Bapak, dikala Bapak akan makan ikan, dikala Bapak akan makan daging, dikala Bapak sedang apa saja hidup hati Bapak. Lalu Bapak makan itu merasakan nikmat. Di samping nikmat ikan yang dimakan, Bapak merasakan nikmatnya anugerah kasih sayang Allah. Sebab diri sedang tidak pisah dari Allah. Mudah-mudahan, amin. Bihaqi la ilaha illallah. Itulah zikir. Maka biha dengan mengucapkannya Bapak kepada la ilaha, yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah Bapak dan gerak diam Bapak, terangkatlah ucapan Bapak, terangkatlah semua aktivitas Bapak. Ke mana terangkatnya? Ke alam malakut jabarut, bukan malakut jabarut lagi, sampai lahut, yaitu sampai kepala ila hadratil qudsi, sampai ke hadirat Allah. Seperti sekarang orang yang dari Indonesia tidak kebagian jatah melaksanakan ibadah haji karena pandemi sekarang, maka gabungkanlah ruh Bapak dengan yang ada di Arafah, gabungkanlah ruh Bapak dengan yang ada di Muzdalifah, gabungkanlah ruh Bapak dengan yang ada di Mina, dengan yang ada di Karomah al-Musyarrafah. Dengan apa? Dengan zikrullah. Maka tatkala Bapak sudah ditanam, sudah uang Bapak sudah disimpan di bank syariah, sudah tidak diambil lagi, sudah diniatkan untuk hanya menjadi tetamu Allah secara dohirnya, batinnya tetamu Allah adalah lalu Bapak hudurul qalbi ma Allah, hati ingat kepada Allah. Maka yartakil abdu ila hadratil qudsi. Badan Bapak di Indonesia, di Sungai Lilin, di Bandung, tapi ruh Bapak bersama-sama dengan di Arafah. Amin. Tapi ruh Bapak bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Arafah sampai ke hadratul qudsi. Dengan apa? Dengan zikrullah, la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tenggelam ke sana. Kalau sudah tenggelam, terus hidup selamanya. La ma'buda illallah, tidak ada yang kusembah melainkan Allah. Gerakku, diamku, sukaku, dan bingungku, termasuk dukaku, semuanya dihadapkan kepada Allah. Amin. Kalau hidup hatinya, kalau ingat hatinya, semuanya akan ditarik. Siang malamku, suka dan bahagia, suka dukaku, semua teruntuk padamu, kekasih sejati, ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada dzikir, siang malamku mengabaikan perintahmu, berperilaku sombong,
hati iman semakin kosong dan berkata selalu bohong. Betul? Kalau hati lupa pada Allah. Kalau hati lupa pada Allah, hidup jadi jauh rahmat dari Allah, tingkah laku sombong, hati semakin kosong, iman semakin kosong, dan berkata selalu berbohong. La ilaha illallah. Nah, maka istafti qalbaka, tanya dengan hati kita. Nah, kenapa kok membahas tentang pujian-pujian? Karena kalau tidak dibahas, nanti orang pejalan-pejalan salik pejalan menuju Allah banyak yang gagal. Nggak apa-apa kan? Saling menasehati kan? Ya. Nah, banyak yang gagal mana? Udah puluhan tahun. Dikir itu rasanya miliknya, rasanya untuknya, orang lain tidak merasakan dikir seperti yang aku rasakan. Akhirnya memponis dikir itu merasakan adalah sesuatu yang harus dibesarkan dirinya oleh dikir itu hanya untuk dirinya. Yang akhirnya datanglah para pembisik, datanglah penumpang gelap, datanglah para pengikut semuanya, maka dicuci dengan ilmiahnya, dengan kajian ilmunya adalah untuk menanamkan, menuntut pengakuan sang muridin muridatnya untuk mengakukan diri. Berarti to grip, to demonstratif. Berarti dengan dikir itu menuntut pengakuan orang. Berarti dengan dikir itu menuntut pengakuan orang, diri ini termulia, diri ini terpopuler, maka inhitatun an himmatil aliyah, maka jatuhlah dia dari martabat yang tinggi kepada martabat yang serendah-rendahnya, karena terjebak dengan nafsu. Fir'auni nafsi. Muhasabah. Oh, ternyata ka Fir'aunan teh adalah nafsu abi, nafsuku. Wahamani, karakterku. Oleh karena itu maka pukullah itu semua dengan pukulan yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar. Dengan apa? Bina usohih ala sohih sohihu. Membangun yang benar dengan cara benar, tujuan benar. Dengan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan itu ngaku-ngaku misalnya wali Allah termulia, terhebat, tidak boleh, karena wali tidak berhak di aku. Kalau orang lain husnudon mengaku, oh bapak anu wali Allah hebat karomahnya, ya nggak apa-apa, dia itu asalkan angkatkan pujian orang kepada Allah. Tapi lamun diri memunculkan, ya bikin coba YouTube kan nih oleh kamu, coba di Facebook kan nanti bagaimana supaya orang mengatur. Kalau udah begitu udah koalisi nafsu dan kepentingan, maka celaka. Naudzubillahi min dalik. Itu jadi walinya hanya wali apa itu? Wali bikinan makhluk, bukan wali bikinan jabarut, bukan wali bikinan malakut, bukan wali bikinan lahut. Kalau malakut, jabarut, lahut ya itu adalah produk ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Seperti Pangersa Abah, Syekh Ahmad Sohibul Wafat, Tajul Arifin, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kudus, itu produk ilahi Rabbi. Karena apa? Dia tidak pakai Facebook, tidak pakai apa-apa, tapi jutaan umat terus datang. Karena siap, karena apa? Karena Allah yang menarik. Allah yang menarik para kekasihnya. Allah yang menarik pengikutnya dengan cinta kasih. Seperti Nabi Ibrahim Khalilullah, tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, muadzin fin nasi bil hajj. Serulah orang-orang di seluruh penjuru bumi ini, wahai Ibrahim, untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kata Nabi Ibrahim? Ya Allah ya Rabbi, labbaika wa sa'daika ya Rabbi, aku datang memenuhi panggilanmu. Ada apa gerangan? Iya, panggil semua orang yang dikehendaki aku untuk melaksanakan kepada Mekah ini, untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana ya Rabbi, aku bisa sampai suaraku terbatas ini, hanya dari gunung ini ke gunung sana pun juga belum tentu kedengar ya Allah. Ini untuk seluruh dunia. Itu bukan urusan kamu Ibrahim, itu urusanku menyampaikannya dan sampai akhir kiamat. Pokoknya kamu taati aja aku. Maka Ibrahim menyeru walaupun kapasitas suara secara dohir sampai di lokasi itu, tapi kapasitas secara ruhaniyah, secara ilmiah ruhaniyah sampailah ke seluruh penjuru dunia, termasuk Bapak Haji Imron sampai, termasuk bapak-bapak haji di sini sampai. Siapa yang menyampaikan kepada Bapak? Hakikatnya Allah udah memberi izin dan menarik
suara Ibrahim disampaikan kepada Bapak Haji, Ibu Haji, sampai ke Tanah Suci. Terus, nah, termasuk dikir Bapak ini, dikir Ibu ini. Bukan hebat Bapak, bukan hebat Ibu tatkala berzikir. Kalau ditasawufkan, ini adalah hadiah dari Allah untuk Bapak. Ini hadiah dari Allah untuk Ibu dan untuk saya. Mudah-mudahan Allah abadikan ini, amin. Karena ini kalimah abadi, gitu. Kalau diaku hebatnya kita, kuatnya kita, hanya bermain di alam mulki, tidak akan abadi. Tapi kalau Bapak datang dihayati, dipenuhi dengan hati nurani keikhlasan, ini adalah hadiah dari Allah, ini datang dari Allah, maka itulah yang akan abadi untuk Bapak karena kalimah abadi, amin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ucapkan Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah kamu selamat dunia jeung akhirat. Dengan fadl dan rahmat Allah engkau tercinta di dunia dan akhirat. Engkau adalah yang paling baik makhluk. Dengan fadl dan rahmat Allah lah, wahai orang Sungai Lilim, engkau mendapat pujian malaikat Allah. Karena apa yang engkau ucapkan, itulah yang diucapkan anbiya wal mursalin. Karena yang engkau ucapkan, itulah yang diucapkan para aulia was solihin. Dan engkau mengamalkan, dan engkau bahkan menebar, dan engkau berani mengeluarkan harta, tenaga, dan segala aktivitas Anda demi mengagungkan Allah. Itu semata-mata fadl dan rahmat Allah. Hakikatnya, syariatnya pilihan Bapak, ikhtiar Bapak. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita ikut yang lurus-lurus, mudah-mudahan, amin. Ya, saya tidak mengatakan fulan bin fulan, tidak ya. Awas, hanya kriteria aja. Kalau tidak dijelaskan nanti ikut Bapak. Naudzubillahi min dzalik, ikut. Misalnya ini wali produk manusia, produk Tuhan. Nah, gitu. Naudzubillahi min. Nah, kalau produk Tuhan akan lembut, akan mengingatkan hati Bapak, akan indah, tidak ada keraguan. Kalau produk akal-akalan, nanti Bapak akan banyak kebimbangan, akan ada keraguan. Ini pokoknya ini tapi gini ya, kenapa begini tapi gini, terus akan ragu. Tapi kalau langsung dari Allah, hakikatnya syariatnya melalui wasilah Syaihul Mursyid, insya Allah itulah akan menjadikan ketenangan bagi kita semua di dunia dan di akhirat, amin. Bihaqi la ilaha